Pak Yusuf Kalla, gaya kepemimpinan Bapak itu berbeda dengan SBY. Kalau SBY itu jenderal, pemikir, berkultur Jawa, begitu Pak. Lebih berhati-hati. Kalau Bapak ini saudagar dari Bugis, bertindak cepat, terkadang pragmatis. Ada kesan yang timbul karena begitu kontrasnya gaya kepemimpinan ini, sehingga tampak seringkali berebut pengaruh dan kekuasaan. Betulkah kesan itu Pak Yusuf? Ya. Pertama, tentu setiap orang punya gaya sendiri. Kita saling memahami. Dan sejak awal juga kita tahu tentang gaya kita yang berbeda. Karena itu kita anggapnya itu satu kekuatan. Dengan perbedaan itu saling melengkapi. Bahwa ada kesan Anda atau mungkin yang lain ada, sebenarnya tidak. Tergantung persoalan yang dihadapi. Ada persoalan yang harus diputuskan dewasa saat ini. Sekarang juga ada saat hal yang perlu memang dipikirkan secara matang. Tentu orang melihatnya hal tersebut. Tapi sebenarnya tujuannya ialah bagaimana yang terbaik untuk sekali lagi mengambil keputusan untuk kemajuan bangsa. Tetapi gaya itu pernah tidak saling clash Pak? Ketika kemudian Bapak menginginkan suatu keputusan diambil dengan segera, dengan cepat, sementara presidennya merasa perlu waktu untuk mempertimbangkan hal ini. Pernah tidak ada insiden atau ada kasus-kasus di mana kedua gaya ini menjadi tidak saling melengkapi, tapi justru saling bertolak belakang? Bagi saya tentu yang pertama, walaupun berbeda gaya, tapi saya paham posisi saya. Sebagai presiden tentu harus mentaati keputusan presiden. Kalau presiden mau mengambil keputusan sekarang juga saja. Kalau presiden baru mengambil keputusan besok lusa, tentu juga saya harus menunggu seperti itu. Bapak menunggu atau malah justru Bapak bertindak di luar kewenangan? Ada beberapa kasus yang menilai seorang Yusuf Kalla itu telah melampaui kewenangannya sebagai wakil presiden, Pak. Saya merasa saya menjalankan tugas sebagai tugas wakil presiden itu membantu presiden. Jadi kita selalu di kabinet itu mempunyai suatu tentu perencanaan yang besar. Dan sejak awal Bapak Presiden dan saya, Pak SBY, itu memang sudah mengatur sebenarnya suatu aturan-aturan umum tentang bagaimana tugas Wakil Presiden dan bagaimana caranya diatur juga tentu Presiden, Wakil Presiden membantu tapi dengan suatu tekanan-tekanan tertentu dan itu kita diatur sebelum pemilihan Presiden malah. Sudah ada pembagian kerja? Bukan, ya semacam aturan tata kerja bersama lah yang kita atur secara aturan berdua lah gitu kan, bagaimana baiknya. Jadi tidak ada rivalitas? Tidak ada menurut saya, dengan kalau mengacu kepada itu tidak ada rivalitas sama sekali, karena itu juga diatur seperti itu dan saya menjalankan tugas sesuai dengan keputusan bersama. Jadi kalau kemudian Bapak memanggil para menteri untuk rapat kabinet di Istana Wapres atau kemudian mengeluarkan memo, mengeluarkan surat perintah dan sebagainya, itu bukan melampaui kewenangan? Oh tidak, karena itu kita setuju sejak awal dan malah ada saya selalu minta keputusan arahan presiden dulu bagaimana, malah ada kadang-kadang ada saya minta ini hal yang saya akan selesaikan dalam waktu 1 bulan. Dan minta persetujuan presiden bilang oke, silakan nanti laporkan hasilnya. Karena itu memang seperti itu sebenarnya. Menurut saya itulah yang pantas dikerjakan seorang wakil presiden. Kalau wakil presiden tidak seperti itu, ya bukan wakil presiden, karena dalam undang-undang dasar mengatakan wakil presiden harus membantu presiden. Kalau ada yang bilang wakil presiden Yusuf Kalla itu wapres yang paling lincah dalam sejarah pasangan presiden wakil presiden di negeri ini, Pak. Itu penilaian. Itu pujian atau malah justru sindiran menurut Pak Yusuf? Sekali lagi saya menjalankan tugas itu dan saya menjalankan konstitusi karena itu bahwa dinilai mungkin lebih cepat. Seperti yang Anda katakan tadi, gaya saya sejak awal memang begitu dan itu juga sejak awal kita saling memahami tentang gaya berbeda ini dan saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya. Karena seperti ini Pak, kenapa saya terus bertanya seperti ini? Ada cerita-cerita menteri-menteri di kabinet itu sekarang bingung. Apakah mengikuti gaya Pak Yusuf atau mengikuti gaya SBY? Katanya kesetiaannya terbelah menjadi 2. Ada 2 kepala dalam kabinet saat ini dalam pemerintahan. Sejauh itukah Pak Yusuf? Tidak. Saya dan juga menteri harus setia kepada presiden. Ya harus seperti itu. Ya dalam menjalankan tugas ya, dengan tugas.
dan juga menteri seperti itu. Dan sekali lagi semua yang saya rapatkan, saya putuskan bersama itu dalam grand design yang sudah disetujui awal. Dan itu juga sudah dalam kerangka, katakanlah seperti saya menjalankan hampir semua penyelesaian infrastruktur jangka panjang bangsa ini. Itu sejak awal sudah dengan suatu persetujuan, malah perintah Bapak Presiden bahwa jalankan ini dengan segala cara. Ya, saya jalankan dengan segala cara. Dengan segala cara. Ya iyalah, itu sudah teknis sudah kan. Sudah merupakan tanggung jawab Wakil Presiden. Iya. Oke. Bicara satu hal saja Pak seputar Aceh. Iya. Jujur Pak, itu inisiatif seorang SBY atau seorang JK? Tentu kedua-duanya. Yang pertama mengerjakan Aceh itu kan Bapak Presiden, Pak SBY waktu Menko Polhukam. Jadi dua-duanya. Kemudian saya melanjutkan dengan cara yang berbeda. Tapi itu masih zaman Ibu Mega. Saya minta izin Ibu Mega dengan tujuan, saya jalankan dengan cara begini. Saya harus pendekatan personal, saya harus kemana, saya keliling dunia untuk itu. Tidak diketahui orang. Saya ke Eropa, saya ke Asia untuk ketemu teman-teman kami, untuk membina hubungan pribadi dengan Hamid, dengan Farid bertiga. Kemudian pada saya Wakil Presiden, saya sampaikan kepada Bapak SBY, Presiden, kita lanjutkan dengan cara begini. Beliau setuju, semuanya ada dokumennya. Berarti inisiatif JK, Pak SBY hanya menyetujui? Ya, kerangka berpikir kita sejak awal, pada saat kampanye, kita mengatakan bersama SBJK menyelesaikan Aceh itu dengan dignity, dengan suatu kehormatan bersama. Nah, kerangka detailnya, pelaksanaannya, pengawasannya tentu saya jelaskan.